Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa mengunjungi blog kami di tkumikids.blogspot.com. Penyusunan atau materi muatan ajar kurikulum 2013. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat dalam menjalankan semua aktivitas kita. Oke, masih bersama Umi Kids Channel. Kali ini kita akan memaparkan atau membahas tentang materi atau muatan ajar TKA usia 4-5 tahun kurikulum 2013. Muatan pembelajaran PAUD adalah dasar acuan yang digunakan untuk menyusun rencana pembelajaran PAUD yang terdiri dari 1. Program semester, 2. Rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan atau RPPM, dan 3. Rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH. Pembelajaran PAUD atau TK, kelompok bermain, TPA, dan SPS dilaksanakan dengan sistematis dan berkesinambungan. Kegiatan pembelajaran dirancang mengikuti prinsip-prinsip pembelajaran, keluasan muatan atau materi, pengalaman belajar, tempat dan waktu belajar, alat pembelajaran, model pembelajaran, dan produksi. Kualitas pembelajaran anak usia dini dapat diukur dan ditentukan oleh sejauh mana kegiatan pembelajaran dapat mengubah perilaku anak ke arah yang sesuai dengan tujuan kompetensi yang telah ditetapkan. Itulah sebabnya guru PAUD atau TK diharapkan mampu mengembangkan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak. Muatan pembelajaran PAUD umumnya dirumuskan dalam satu dokumen atau peta materi berdasarkan program dan kompetensi dasar. Nah, berikut adalah contoh materi TK usia 4-5 tahun atau TKA kurikulum 2013. Materi atau muatan ajar TKA usia 4-5 tahun kurikulum 2013 TK Islam Umi Kids Karawang. Nah, di sini ada keterangan untuk indikator kompetensi dasar untuk kompetensi inti 1 dan 2 tidak dirumuskan secara tersendiri. Jadi di sini enggak dirumuskan indikatornya. Karena KI 1 itu sikap spiritual dan KI 2 itu sikap sosial. Itu pembelajarannya acuannya itu pembiasaan dan keteladanan. Jadi tidak ada indikatornya. Dengan kata lain, sikap positif anak akan terbentuk ketika dia memiliki pengetahuan dan mewujudkan pengetahuan itu dalam bentuk hasil karya dan atau unjuk kerja. Contoh, sikap positif itu adalah perilaku hidup sehat, jujur, tanggung jawab, peduli, kreatif, kritis, percaya diri, disiplin, mandiri, mampu bekerja sama, mampu menyesuaikan diri, dan santun. Jadi ukurannya gitu ya, indikatornya, indikator capaiannya itu tidak dirumuskan secara terpisah itu. Jadi belajarnya indikatornya itu melalui pembiasaan dan keteladanan. Itu untuk kompetensi inti 1, sikap spiritual, dan kompetensi inti 2 yaitu kompetensi sikap sosial. Yaitu di KI 1.1 mempercayai adanya Tuhan melalui ciptaannya. Di KI 1 yang poin 2 menghargai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Nah, dari KI 1.1 ini nanti kita jabarkan lagi jadi muatan pembelajaran. Nah, untuk penjabarannya itu tergantung masing-masing sekolah, tergantung kebijakan masing-masing lembaga. Jadi ini di kompetensi 1.1 ada 7 muatan materi atau muatan pembelajaran. Alam semesta sebagai ciptaan Tuhan,
benda-benda ciptaan Tuhan, batu, gunung, pasir, dan seterusnya. Itu di KI 1.1.2. Jadi dari KI 1.1 ini kita jabarkan lagi, kita rumuskan lagi jadi muatan pembelajaran. KI 1.1.3 makhluk hidup ciptaan Tuhan, binatang, manusia, tumbuhan. Mensyukuri ciptaan Tuhan itu di KI 1.1.4. Di seterusnya ada di KI 1.1.5 menjaga dan melestarikan ciptaan Tuhan. Di kompetensi inti 2 ada memiliki perilaku hidup sehat, rasa ingin tahu, kreatif dan estetis, percaya diri, disiplin, mandiri, peduli, mampu bekerja sama, mampu menyesuaikan diri, jujur dan santun dalam berinteraksi dengan keluarga, pendidik dan atau pengasuh dan teman. Nah, di kompetensi inti 2 pada sikap spiritual ini ada 14 poin kompetensi dasar yang kemudian di masing-masing poinnya dijabarkan lagi menjadi materi pembelajaran atau muatan ajar. Nah, teman-teman yang masih bingung tentang perbedaan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan muatan ajar ini, nanti insya Allah besok kita akan membuat penjelasan yang lebih rinci lagi mengenai perbedaan kompetensi inti dan kompetensi dasar serta muatan pembelajaran. Lanjut di kompetensi inti 3 dan 4 itu saling berkaitan ya. Jadi kalau di potensi inti 3 itu dia pengenalan, maka di kompetensi inti yang 4 dia adalah pelaksanaannya. Kalau di KI 3-nya pengenalan doa, maka di KI 4-nya yaitu hafalan doa sehari-hari. Jadi yang itu teori, yang KI 4-nya prakteknya. Istilah mudahnya gitu biar lebih mudah dipahaminya seperti itu. Di selanjutnya di poin 4 hafalan surat-surat pendek, di poin 5-nya pengenalan tempat ibadah, poin 6-nya pengenalan kitab suci, poin 7 pengenalan tokoh agama, dan poin 8 peringatan hari-hari besar agama. Lanjut di 3.2 dan kompetensi 4.2 mengenal perilaku baik sebagai cerminan akhlak mulia. Ya, di KI 4.2-nya menunjukkan perilaku santun sebagai cerminan akhlak mulia. Di sini ada masing-masing ada 7 poin. Berterima kasih, ucapan salam, menghormati orang yang lebih tua, menolong orang yang berkesusahan, memberi dan meminta maaf, simpati terhadap teman yang sakit, dan 7 berbuat baik. Nah, kemudian di kompetensi inti 3.3 dan 4.3 yaitu mengenal anggota tubuh, fungsi dan gerakannya untuk mengembangkan motorik kasar dan halus. Di 4.3-nya menggunakan anggota tubuh untuk mengembangkan motorik kasar dan halus. Jadi sekali lagi ya, di KI 3 dan 4 itu saling berkaitan. KI 3 itu teorinya gitu, bahasa mudahnya ya biar lebih dimengerti ya. Poin 4-nya itu di KI 4-nya itu udah mempraktekkan gitu, menggunakan. Jadi di poin KI 3, poin 3 mengenal anggota tubuh, di KI 4.3 menggunakan anggota tubuh gitu. Itu bedanya. Makanya KI 3 dan KI 4 itu RPPM, penyusunan RPPM dan prosemnya itu selalu berkaitan. Di KI 3.3 dan KI 4.3 biasanya selalu seperti itu. Nah, di sini ada indikatornya ya yang membedakan KI 1 dan KI 2. KI 12 dan KI 34. Itu di KI 2 tidak ada indikatornya karena langsung ke pembiasaan. Pembelajarannya melalui pembiasaan. Nah, di KI 3 dan 4 ini ada indikatornya. Nah, ini indikatornya. Lanjut di poin 3, di kompetensi inti 3.5 dan kompetensi inti 4.5 mengetahui cara memecahkan masalah sehari-hari dan berperilaku kreatif.
Dan di kompetensi inti 4-nya, menyelesaikan masalah sehari-hari secara kreatif. Di sini ada 3 poin. 1. Konsep penjumlahan dan pengurangan. 2. Mencari jejak. 3. Menyusun puzzle. Di kompetensi inti 4 poin 5-nya juga sama. Penjabaran dari itu ya, praktek atau penjabaran atau pelaksanaan dari kompetensi 3. Menghitung hasil penjumlahan dan pengurangan dengan benda, mengerjakan maze, menyusun kembali kepingan puzzle menjadi bentuk utuh. Nah, dan seterusnya di kompetensi inti 3 dan 4 ini ada 15 kompetensi dasar, dan kemudian dari kompetensi dasar itu kita rumuskan menjadi muatan materi, dan kemudian kita rumuskan lagi indikator pencapaiannya. Nah, ini ada 15 kompetensi dasar. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa mengunjungi blog kami di tkumikits.blogspot.com, dan nanti teman-teman bisa mencari KIKD, penyusunan atau materi muatan ajar kurikulum 2013, dan di situ nanti ada link downloadnya. Teman-teman bisa download di link ini. Di situ ada contoh muatan ajar materi TKA usia 4-5 tahun kurikulum 2013. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.